Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Al-ayah. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang diutamakan oleh para ulama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka dan bermuajahah di tempat yang mulia ini dan Allah muliakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, marilah kita haturkan selawat berbingkaikan salam berbuah sebuah kerinduan kepada suaminya Khadijah yang dicinta Aisyah, surganya Putri Fatimah, yang dilahirkan Siti Aminah, yang disusui oleh Halimah, yang dibela oleh Hamzah, cucunya Abdul Muthalib, yang dibela Abu Thalib, putrinya Abdullah, dan yang paling dikasihi oleh Allah, yaitu Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pemimpinnya para pemimpin, beliaulah panglimanya para panglima, beliaulah panutannya para panutan, beliaulah satu-satunya manusia, Nabi Muhammad kanjeng Nabi, satu-satunya manusia yang telah berhasil merevolusikan dunia dari zaman jahiliyah yang nista hingga zaman Islam yang sentosa, dari zaman gelap gulita sampai zaman terang benderang, dari zaman ontas sampai zaman mesin Toyota, dari zaman mesin Toyota sampai zaman kereta kota, turun rumah irama, naik lagi bus kota, turun lagi udara pista yang menandungkan nada-nada cinta. Yang terhormat dan yang saya hormati dan yang sama-sama kita kagumi, Bapak Kepala Madrasah Diniyah Al-Huda, yang sama-sama kita doakan semoga panjang umur dan disehatkan dalam taat kepada Allah, amin. Dimudahkan segala urusannya, amin. Dilancarkan segala rezekinya, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya takzimi pula Bapak dan Ibu guru serta para hadirin sekalian yang insya Allah Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan untayan hikmah yang berjudul Birrul Walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah, berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu sifat yang sholih dan mulia. Bahkan telah berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa
Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua wajib hukumnya, tak peduli orang tua kita siapa, bagaimana pekerjaan dan kehidupannya sehari-hari. Pernahkah terbayang di benak kita ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan lamanya, melahirkan kita dengan mengorbankan nyawanya, tak sampai di situ kita disusuinya selama 2 tahun, merawat, mengasuh dan membesarkannya hingga dewasa. Dan pernahkah terbayang di benak kita keluh kesahnya seorang ayah yang bekerja dari pagi sampai petang, banting tulang dengan tetesan keringatnya untuk menghidupi kita. Betapa mulianya, betapa agungnya seorang ibu, sampai-sampai Allah menaruh surga di telapak kakinya. Dan Islam agama yang menganjurkan ajaran berbakti kepada kedua orang tua untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh sangat celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup tapi tidak berbakti kepada mereka dan tidak bisa mengantarkan dirinya ke dalam surga. Nauzubillah min dzalik. Ingatlah firman Allah terletak pada orang tua, murka Allah terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Sampai-sampai si Raja Dangdut pun berpesan lewat syairnya. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hei manusia, tenang neng neng neng, hormati ibumu yang melahirkan, tenang neng 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 neng, dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita menyakiti kedua orang tua kita sampai mereka membuat meneteskan air mata karena kesalahan kita. Tapi buatlah mereka meneteskan air mata karena bahagia bersyukur memiliki anak yang berbakti kepada mereka. Ada sebuah kisah pada suatu hari sahabat Rasul datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasul, siapakah orang yang harus kita hormati di muka bumi ini?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ayahmu." 3 kali Rasulullah menjawab ibumu, lalu ayahmu. Masihkah kita berani menyakiti mereka? Nauzubillah min dzalik. Rasulullah menegaskan bahwa ibumu adalah surgamu karena seorang ibu bisa melakukan 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh ayah kita, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan seorang ayah yang telah berjasa kepada kita, karena tanpa seorang ayah kita tidak akan seperti ini dan berdiri di sini. Kita dilahirkan dari seorang ibu bukan sebuah batu. Kita tumbuh dari hasil tetesan keringat seorang ayah, bukan sebuah teknologi. Seiring dengan arus perkembangan zaman modern yang serba canggih, Pak, Bu, banyak cara kita untuk berkomunikasi jarak jauh dengan orang tua kita. Mau berbicara sambil bertatap muka tinggal klik video call, mau tahu berita yang update tinggal browsing internet, serba mudah. Tapi kenapa dibalik kemajuan timbulnya kemunduran, dibalik kemunduran timbulnya kemajuan? Itu dikarenakan kurangnya keseimbangan pendidikan formal atau non formal dan pendidikan agama yang orang tua kita tanamkan harus terbawa arus globalisasi kemodernan zaman sekarang yang tak terkendali.
Hadirin rahimahullah. Lalu jika kedua orang tua kita sudah tiada pergi menghadap Allah, apakah kita masih bisa berbakti kepada beliau? Ada sebuah kisah, pada suatu hari sahabat Rasul datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasul, apakah kita masih bisa berbakti kepada orang tua yang telah meninggal?" Rasulullah menjawab, "Ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagai seorang anak agar bisa berbakti kepada orang tua yang telah meninggal. Yang pertama, as-salatu alaihima, yang artinya mendoakan mereka. Yang kedua, wa istighfaru lahuma, yang artinya memohonkan maafkan mereka. Dan yang ketiga, wa yufudu adima, yang artinya menepati janji-janji mereka. Untuk itu, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua dan sayangilah mereka. Semoga Allah menjadikan kita anak yang saleh dan salihah dan berbakti kepada kedua orang tua dan senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bisa menancapkan keimanan dan ketakwaan dengan berbalik ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi muslimin wal muslimat sejati. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Sebelum menutup unta nikmah ini, izinkanlah saya untuk melantunkan sebuah syair. Putri raja sedang tertawa, rambutnya panjang sampai ke tanah. Berbaktilah sama orang tua agar kelak masuk surga. Dari rengas baru dapat ubi, enak dimakan sambil dipanggang. Jadilah anak yang berbudi, Allah sayang, orang tua senang. Pun bermakalah